Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, atau mungkin dan juga didampingi oleh wali siswa atau wali murid. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhsin Aminullah, SPDI. Saya Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan. Dari sini sebelumnya saya doakan semoga kalian anak-anak hebat inilah dan juga keluarga semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Begitu juga saya juga minta doa kepada anak-anak semuanya, semoga saya, keluarga dan juga keluarga Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Blitar semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Dalam kesempatan baik ini, anak-anak hebat semuanya, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kalian semuanya. Di sini pada ajaran tahun 2021-2022, alhamdulillah anak-anak semuanya sudah dinyatakan menjadi siswi MTS Negeri 7 Blitar untuk tahun ini, yaitu 2021. Nah, di hari kedua Matsama ini, Bapak akan menyampaikan beberapa tata tertib yang pada hari ini Bapak diberikan waktu untuk memberikan, yaitu materi tentang tata tertib di madrasah. Oke, lebih jelasnya yuk kita simak dari penjelasan tata tertib di Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Blitar. Nah, meskipun di depan tadi sudah saya sampaikan, saya kenalkan, ini adalah nama saya. Orang tua memberikan nama yang sangat bagus, yaitu Muhsin Aminullah. Nah, tadi juga di depan sudah, yaitu Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan. Alhamdulillah, saya sejak 2002, saya sudah belajar bersama bapak-bapak saya. 2002 saya sudah berada di sini, alhamdulillah hingga sekarang. Nah, di situ ada nomor HP saya yang sekarang lagi, Pak, nomor HP-nya berapa, nomor WhatsApp atau bukan. Nah, itu nomor WhatsApp-nya. Oke, lanjut. Oke, pengenalan tata tertib di MTS Negeri 7 Blitar untuk Matsama tahun ini. Nah, apakah tata tertib itu? Ini di sebelah saya atau di depan anak-anak semuanya. Apa itu tata tertib? Yang jelas anak-anak semuanya sudah pernah tata tertib. Nah, tata tertib di sini yaitu karena kita berada di lingkungan madrasah, jelas dan otomatis semuanya adalah dibuat ini untuk sebuah aturan, bukan untuk dilanggar. Jadi aturan atau tata tertib itu untuk dilaksanakan, bukan justru sebaliknya. Nah, di madrasah ini kita hidup bersama selama waktu yang telah ditentukan. Jadi kurang lebih ada 6 semester atau 3 tahun kurang lebihnya. Di tempat ini semuanya melakukan aktivitas, apa yang terjadi, apa yang ada dan lain sebagainya, itu tidak ada aturan yang mengatur aktivitas kita semuanya. Tentunya kehidupan aman, kacau, dan lain sebagainya itu adalah jika kita tidak ada peraturannya atau tidak ada tata tertibnya. Nah, alangkah semrawutnya hidup itu kalau tidak ada peraturan. Suatu contoh aja, seperti anak-anak semuanya di rumah juga ada aturannya. Waktunya mandi jam sekian, waktunya tidur jam sekian, waktunya untuk dalam arti ngaji atau ke TPA atau madin dan lain sebagainya. Nah, itu juga ada aturannya, kapan membantu orang tua dan lain sebagainya, yang jelas itu. Nah, itu adalah tata tertib. Jadi jika tidak ada aturannya, luar biasa semrawutnya. Oke. Di sini, di madrasah ini semuanya ada aturannya yang diberlakukan untuk aturan di sini, baik itu siswa, baik itu Bapak Ibu guru, baik itu Bapak Kepala Madrasah dan lain sebagainya. Semuanya ada aturannya. Nah, jadi tata tertib adalah, ayo apa anak-anak?
tata tertib di sini adalah sebuah peraturan yang harus dilaksanakan, bukan untuk dilanggar. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, apa sih tujuan dan fungsinya dari tata tertib? Sedikit, tadi Bapak sudah menyampaikan tujuannya apa dibuatnya tata tertib. Oke, disiplin. Nah, disiplin inilah orang akan menjadi sukses, orang akan menjadi orang yang semuanya dalam arti diawali dari kedisiplinan. Contohnya, anak-anak datang di madrasah suatu saat nanti kalau sudah apa istilahnya, sudah bisa pembelajaran tatap muka, anak-anak bisa ke madrasah, disiplin waktu. 6:30 atau 6:30 sudah berada di madrasah. Nah, itu berarti apa? Berarti anak-anak sudah siap untuk menerima pembelajaran. Contoh kecil aja itu. Itu kalau di madrasah, belum nanti kalau di rumah dan lain sebagainya. Jadi sangatlah penting ketertiban itu di madrasah. Karena apa? Kedisiplinan dan ketertiban inilah merupakan kunci kesuksesan. Luar biasa anak, makanya disiplin. Waktunya mengerjakan tugas, waktunya setor. Nah, jadi jangan sampai apa ya, bahasa saya seperti karet. Tahu karet ya anak-anak? Karet itu ya karet yang molor itu. Nah, jadi usahakan dan terus berusaha untuk disiplin. Oke. Di sini ada beberapa aturan yang dibuat oleh madrasah. Jadi ada 2. Apa saja itu? Nah, yang pertama adalah secara khusus, yaitu memiliki tujuan tata tertib adalah supaya kepala madrasah bisa menciptakan suasana yang kondusif bagi semua warga madrasah, termasuk anak-anak juga. Makanya dibuatlah waktu jam 7:15 menit, anak-anak sudah berada di madrasah. Jam 7:10 menit, anak-anak harus sudah berada di musola. Contoh untuk melaksanakan pembiasaan pagi. Maaf, yang belum bisa baca huruf hijaiyah atau belum bisa baca huruf Arab, nanti dari Bapak Ibu Guru bersama kalian yang belum bisa nanti akan diajari bersama-sama. Jadi nanti ada satu guru itu mendampingi 2-3 siswa. Nah, ini secara khusus untuk menciptakan kondusif supaya apa? Semuanya bisa berjalan dengan optimal. Oke. Di antaranya yaitu yang pertama secara khusus. Nah, berikutnya untuk yang kedua yaitu secara umum. Jadi mengatur semuanya. Ini luar biasa. Artinya luar biasa apa? Jadi aturan ini tujuannya untuk seluruhnya, keluarga madrasah, pergaulan siswa, ya semuanya ada apa ya? Ada ini etikanya, bergaul dengan sesama, bergaul dengan orang yang lebih tua atau yang lebih tinggi, bergaul dengan yang di bawah umur kalian. Oke, ya yang jelas itu. Berikutnya, tata tertib ini terdiri dari 3 unsur. Apa saja? Loh, kok dibagi 3? Ya, yang pertama adalah perintah. Nah, kalau sudah perintah itu ya perintah. Jadi untuk dilakukannya ketentuan yang harus dilaksanakan oleh warga madrasah. Karena apa? Karena manfaatnya dipandang baik. Perintah itu dilaksanakan. Yang kedua, larangan. Nah, ini justru banyak larangan yang dilanggar atau ya tidak dilaksanakan. Yaitu dengan ketentuan yang tidak boleh dilaksanakan atau tidak boleh dilakukan oleh madrasah. Kenapa? Karena itu nanti akan mengakibatkan hal-hal yang buruk. Nah, anak-anak pasti sudah tahu hal yang buruk itu seperti apa. Larangan justru
langgar. Nah, nanti jika seperti itu di madrasah, nanti ya madrasah yang akan menyelesaikan permasalahannya itu. Yang nomor 3 yaitu sanksi, yaitu terapi. Ya terapi itu ya apa ya? Ibaratnya orang sakit itu diterapi, diobati. Jadi diberikan kepada warga madrasah yang melanggar tata tertib di madrasah. Karena madrasah terdiri dari ada bapak kepala, ada ibu KTU, staf TU, ada guru, ada siswa, dan lain sebagainya. Disinilah semuanya bapak ibu guru itu berperan kepada kalian semuanya untuk melakukan hal yang lebih baik. Jadi aturan itu ya seperti ini. Jadi kepada siapa saja, teman sebaya, apalagi yang lebih tinggi, lebih tua, itu harus dihormati. Nah, di sini juga ada aturannya. Dengan apa? Minimal cara berkomunikasi, berbicara itu minimal. Itu menggunakan bahasa Jawa. Nggih, Pak. Nggih, Bu. Nah, contoh seperti itu ya. Nah, dari sini juga di MTS ini terdiri dari ada 2 hal yang kaitannya dengan tata tertib. Yang pertama yaitu untuk guru dan pegawai atau mungkin staf TU dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tata tertib atau peraturan yang wajib dan harus ditaati oleh siswa. Nah, ini apa saja itu yang harus dilaksanakan? Ya, aturan itu banyak. Sanksi yang berat berupa tinggal kelas, dipindah ke sekolah, dikembalikan ke orang tua, atau dicabut hak sebagai siswa MTS Negeri 7 Blitar. Kenapa? Itu tadi ada 3 larangan. Istilahnya? Tadi aturan. Jadi ibaratnya sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Nah, ini diserahkan kepada pihak yang berwajib. Bahkan, ini usahakan anak madrasah tidak sampai terjadi hal-hal yang kaitannya dengan kepolisian. Nah, dari sini juga diperhatikan bahwa ada masukan dari guru BP atau BK, bimbingan konseling, dan dewan guru. Nah, ini aturan penjelasan yang berikutnya. Nah, seperti apa penjelasan yang nomor 2? Yang pertama ini adalah khusus untuk kalian, anak-anak hebat semuanya. Jadi di sini ada aturannya. Yang pertama, seragam. Hari Senin, hari Selasa, itu anak-anak menggunakan baju putih. Bawahan hijau, menggunakan rok panjang. Untuk yang perempuan, berdasi, pakai jilbab atau kerudung putih bagi yang perempuan. Dan secara umum adalah menggunakan sepatu hitam, kaos kaki yang sudah ada labelnya MTSN 7, dan memakai topi di saat melakukan upacara bendera di hari Senin. Nah, itu untuk hari Senin dan Selasa. Hari Rabu Kamis, kenapa kita menggunakan pramuka kok tidak hari Jumat atau Sabtu? Nah, ini untuk menghindari hal-hal yang tidak baik berada di perjalanan. Jadi untuk memudahkan. Jadi ini suatu contoh anak MTS, apalagi ini anak di mana gitulah, dalam arti bukan siswa madrasah. Untuk membedakan. Nah, yang hari Jumat Sabtu itu menggunakan baju putih. Ya, nanti kalau sudah waktunya pembelajaran tatap muka, anak-anak pasti akan diberikan pengumuman atau informasi, baik itu via WA grup kelas ataupun mungkin yang lainnya. Nah, itu untuk aturan berseragam. Nah, khusus ya ini mungkin banyak yang disukai di saat mapel olahraga, semuanya berpakaian olahraga. Nah, ini untuk menambah imun ya, apalagi sekarang masih di di masa-masa
ada wabah. Semoga wabah ini segera sirna. Kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka di madrasah. Nah, kegiatan madrasah adalah kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikulernya kita ada kurang lebih ada 8, salah satunya ada pramuka. Pastilah anak-anak ada yang suka pramuka, pernah ikut kemah, atau mungkin suka dengan bernyanyi, apa istilahnya, penjelajahan dan lain sebagainya, pramuka. Ada pramuka, ada MEC, MEC itu Maths and Event English Club. Nah, ini yang nomor 2. Yang berikutnya ada hadroh. Hadroh itu apa ya? Ya seni Islami yang di sini sering khususnya di Kecamatan Wates sudah mempercayakan kalau ada hajatan dan lain sebagainya itu kita diundang dalam arti untuk anak-anak dalam penyambutan atau mungkin baca sholawat hadroh. Ada KSM, ada olimpiade, ada tenis meja, ada banyak. Jadi nanti silakan anak-anak untuk memilih apa yang kalian sukai di madrasah ini untuk ekstra kurikuler. Oke. Berikutnya hal-hal yang dilarang oleh madrasah yaitu salah satunya membawa benda-benda yang mengganggu kegiatan pembelajaran. Contohnya, kalau sekarang sih tidak apa-apa ya. Memang sekarang masih ya semuanya harus seperti itu. Nanti kalau sudah waktunya pembelajaran tatap muka, dilarang membawa HP dan sejenisnya, alat musik ya. Alat musik itu kecuali nanti yang jelas secara umum itu boleh dibawa jika ada koordinasi dengan Bapak Ibu guru untuk melakukan sebuah pembelajaran. Alat musik bisa gitar, bisa piano, bisa dan lain sebagainya. Nah, berikutnya yang nomor 2, benda-benda yang mengandung pornografi. Nauzubillah ya, semuanya mudah-mudahan tidak ada yang melakukan seperti ini. Biasanya ada di HP dan lain sebagainya. Kertas atau gambar yang ya tidak baik untuk kita lihat, apalagi kita laksanakan atau kita lakukan. Mudah-mudahan semuanya anak-anak madrasah hebat inilah yang akan mewujudkan Indonesia yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Berikutnya, membawa makanan dan minuman yang terlarang, yang berbau alkohol, itu tidak boleh anak-anak. Ya. Dan mudah-mudahan ya orang tua yang sekarang juga mungkin berada di jauh sana, tidak tahu dengan kondisi anaknya berada di desa seperti ini, mudah-mudahan tidak terpengaruh. Dan yang jelas yang di rumah orang tuanya monggo silahkan untuk dipantau terus untuk teman saat berada di lingkungan. Yang berikutnya scoring atau penilaian dalam arti di sini tidak baik. Jadi kita ada batasan nilai maksimalnya. Jadi nanti kalau sudah lebih dari 200 itu nanti akan ada panggilan wali siswa. Jadi suatu contoh namanya si Fulan itu sudah melanggar dari tata tertib poinnya ini. Nah, nanti kalau sudah lebih dari 200 itu nanti ada panggilan wali siswa. Dan bahkan yang nomor 6 tadi sudah Bapak singgung. Yang nomor ini adalah mudah-mudahan anak-anak hebat ini tidak terjadi atau tidak berurusan dengan pihak yang berwajib. Dalam arti di sini adalah polisi, mungkin contoh kriminal, mencuri, terus miras dan lain sebagainya itu tadi. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, selamat. Tata tertib di MTS 7 Blitar itu harus ya berpakaian seragam. Tadi sudah mengikuti seluruh kegiatan madrasah
baik yang dilakukan di lingkungan madrasah maupun di luar, asalkan semuanya dalam pendampingan Bapak Ibu guru. Mengikuti seluruh mata pelajaran sesuai jadwal yang berlaku. Tuh. Yang berikutnya berada di lingkungan madrasah paling lambat 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Tadi di depan sudah kami sampaikan, ya paling tidak 15 menit, 10 menit atau berapa. Ya, yang jelas semuanya harus sudah tahu kondisi pagi itu. Berada di lingkungan madrasah selama jam pembelajaran berlangsung. Tidak boleh bolos. Mengikuti setiap hari Senin yaitu upacara bendera, baik yang dilakukan di lingkungan madrasah maupun di lingkungan luar madrasah. Yang nomor 7 yaitu mentaati, menghormati kepada seluruh sivitas keluarga madrasah, khususnya kepada Bapak Kepala Madrasah, guru, dan karyawan yang lainnya. Oke, di sini ada 7K. Apa 7K itu? Yang pertama, keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, dan kenyamanan. Itu yang 7K. Dan lain sebagainya masih banyak. Yang jelas itu minimal kalian sudah ketahui. Nah, setiap siswa dilarang meninggalkan madrasah, membawa dan memakai benda yang dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar, membawa, ya, dalam arti membawa hal-hal yang tidak baik, yang jelas tidak akan menjadi kenyamanan, senjata tajam, minuman keras, alkohol, terus dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang dilarang. Mudah-mudahan anak semuanya tahu apa yang dimaksud di sini. Jadi tidak boleh membawa hal-hal yang tidak baik. Berikutnya, nah ini sanksi di depan tadi juga sudah Bapak sebutkan. Sanksinya yaitu sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Sanksi ringannya seperti apa? Yang pertama ditegur, diingatkan, ada pembinaan atau terapi, ya, perjanjian secara tertulis diberikan oleh guru dan nanti ditandatangani untuk barang bukti, dalam arti barang bukti bahwa si fulan ini sudah melanggar sekian, poinnya sekian. Nah, itu perjanjian secara tertulis. Berikutnya secara sanksi sedang yaitu menyita barang bukti yang telah ditemui oleh Bapak Ibu guru. Yang pertama dipanggilan orang tua, skorsing, denda. Nah, dendanya apa ya? Tidak harus uang lah. Mungkin harus menghafalkan Quran, surat Yasin, dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah terapi untuk siswa yang melanggar. Tapi mudah-mudahan tidak ada. Oke. Yang ketiga yaitu sanksi berat. Nah, mudah-mudahan ini juga tidak terjadi anak-anak. Sanksi berat itu adalah panggilan orang tua dan dikembalikan ke wali siswa. Mudah-mudahan tidak ada, semuanya berangkat dari hari ini, matsama ini, ibaratnya anak-anak itu adalah tamu, masuk di MTS 7 ini adalah dengan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, nanti di kelas 9 atau di kelas 3 keluar dengan Wassalamualaikum. Nah, contohnya seperti itu, jadi tidak sampai putus di jalan. Oke, nah ini tadi yang suka pramuka ini, dan termasuk saya sendiri yang menjadi pelatih pembina pramuka di MTSN 7 Blitar. Oke, siap menjaga nama baik MTS Negeri 7 Blitar? Siap? Harus siap, ya. Nah, di sini adalah MTS 7 Blitar sebagai madrasah yang unggul, ya. Prestasi dan yang menjadi suri tauladan yang baik dan budi pekerti. Mungkin itu saja dari Bapak. Sebelum saya tutup,
Mudah-mudahan sekali lagi virus ini segera hilang, Indonesia segera sehat, dan bahkan dunia, dan anak-anak semuanya bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka, tidak hanya di madrasah, semuanya bisa kembali normal sebelum adanya wabah pandemi ini. Itu saja, terima kasih, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.